Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikomang Adiputra, selaku mahasiswa PLP Adaptif dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang definisi, sifat-sifat, dan aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya, video pembelajaran untuk materi kali ini akan dibagi jadi 3 bagian, yaitu video yang pertama itu akan membahas definisi turunan fungsi trigonometri, video yang kedua itu akan membahas sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, dan video yang ketiga itu akan membahas tentang aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Nah, video kali ini kita akan membahas definisi turunan fungsi trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembuatan video kali ini adalah yang pertama, memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Dan yang ketiga, itu adalah menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Nah, coba kalian amati gambar pada layar. Nah, jika Anda menaiki roller coaster yang lintasannya melingkar seperti di gambar di atas, dapatkah kalian menentukan kecepatan dan percepatan kalian saat berada pada ketinggian tertentu? Nah, sebelumnya, kecepatan dan percepatan ini sudah kita pelajari bagaimana caranya menentukan itu pada materi sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri, yaitu tentang mencari kecepatan dan percepatan suatu benda. Itu kita bisa menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Nah, cara menentukan kecepatan dan percepatan yang menggunakan konsep limit fungsi trigonometri itulah yang merupakan definisi dari turunan. Oleh karena itu, salah satu materi prasyarat dari mempelajari turunan fungsi trigonometri adalah limit fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih jelas, kita pelajari uraian materi berikutnya. Nah, yang pertama, kita akan membahas definisi turunan. Nah, terkait definisi turunan, ini sebenarnya sudah kita bahas pada materi limit fungsi trigonometri. Nah, sesuai dengan yang Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu ketika kita menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda. Nah, pada dasarnya, konsep turunan fungsi trigonometri ini sama dengan konsep turunan fungsi aljabar. Nah, berikut ini merupakan definisi dari turunan. Diferensial atau turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain, yaitu f aksen, yang nilainya pada sembarang bilangan x itu adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h, jika limitnya ada. Nah, berikut merupakan notasi turunan pertama, yaitu yang pertama, f aksen x itu sama dengan yx, f aksen x sama dengan y aksen, itu sama dengan dfx per dx, sama dengan dy per dx, itu sama dengan dx fx. Nah, itu merupakan notasi turunan pertama. Jadi notasi-notasi turunan pertama ini itu diperkenalkan oleh masing-masing tokoh. Untuk f aksen x, siapa tokohnya, itu sudah ada. Kemudian dy per dx, siapa tokoh yang memperkenalkan, itu sudah ada pada layar. Dan d dan d per x itu merupakan operator turunan. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan definisi turunan yang sebelumnya, mari kita tentukan rumus dasar turunan pertama fungsi trigonometri, yaitu untuk fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x. Nah, yang pertama kita akan menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x. Nah, namun sebelum kita menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin x,
kita harus mengingat kembali identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, serta limit fungsi trigonometri. Nah, untuk hal-hal tersebut sudah Bapak cantumkan pada handout yang Bapak bagikan di Google Classroom. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana caranya menentukan turunan pertama fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi. Nah, ini ada dua tipe. Tipe yang pertama. Yang pertama kita tulis f(x) sin x sama dengan limit h mendekati 0. Itu adalah, mohon maaf sebelumnya, jadi f(x) sin x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Nah, kemudian kita substitusi fx plus h itu sama dengan sin x plus h dan fx sama dengan sin x. Ya. Jadi fx ini kan sama dengan sin x, maka fx tambah h ini sama dengan sin x tambah h. Nah, ini kita substitusi ke sini, maka akan diperoleh seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan rumus jumlah selisih dalam sudut, yaitu dengan mengubah sin x plus h, ini menjadi sin x cos h, ditambah cos x sin h. Seperti itu. Selanjutnya, kita kelompokkan. Nah, dari sini, limit h mendekati 0, kita kelompokkan sin x cos h, ini min sin x ditambah cos x sin h per h. Nah, setelah itu kita keluarkan sin x-nya. Maka akan diperoleh bentuk seperti ini, yaitu limit h mendekati 0, sin x dalam kurung cos h min 1 ditambah cos x sin h per h. Selanjutnya kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri, yaitu limit h mendekati 0, sin x cos h min 1 per h ditambah limit h mendekati 0, cos x sin h per h. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ubah bentuk cos h ini menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah h. Nah, sin x ini kenapa dibawa ke depan? Karena pada sin x tidak ada memuat h. Secara tidak langsung ini dapat kita bawa ke depan, dan ini bisa kita sebut sebagai konstan dia, konstanta, karena tidak ada mengandung unsur variabel h. Begitupun untuk yang ini, cos x kita bawa ke depan karena di cos x itu tidak ada mengandung unsur variabel h. Jadi dia itu bersifat konstan dalam kondisi ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ini, maka menjadi ini min 2 sin kuadrat setengah h, atau secara langsung Bapak bacakan menjadi sin x dikali limit h mendekati 0 dari min 2 sin kuadrat setengah h per h ditambah cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Nah, selanjutnya kita keluarkan duanya, atau kita bawa ke depan min 2-nya karena ini bersifat konstan. Kita bawa ini ke sini kan. Maka akan menjadi sin x dikali min 2 dikali limit h mendekati 0 sin setengah h per h. Nah, sebelumnya bentuk yang ini yaitu sin kuadrat setengah h ini sama dengan sin setengah h dikali sin setengah h. Oleh karena itu kita pasang-pasangkan, jadi sin setengah h per h ini kita pasangkan dengan h, dan yang satunya kita tidak bisa kita pasangkan karena tidak ada pasangannya. Maka
ini secara keseluruhan menjadi sin X dikali min 2 dikali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H ditambah cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, ini merupakan sifat limit fungsi trigonometri. Apakah kalian masih ingat? Ini kan hasilnya sama dengan 1. Kalian masih ingat kan bentuk limit untuk X mendekati 0 sin X per X. Ini sama dengan 1. Dan ini pun sama. Selanjutnya, ini juga kita menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Ini akan menjadi setengah. Maka secara keseluruhan ini menjadi min 2 sin X dikali setengah dikali 0. Karena kita substitusi H sama dengan 0 ke sini. Sehingga sin setengah dikali 0 sama dengan sin 0. Jadi sin 0 ini sama dengan 0. Ditambah cos X dikali 1 dari sini. Selanjutnya, ini kita operasikan. Maka akan mendapatkan hasilnya itu adalah cos X. Jadi, turunan pertama dari fx sama dengan sin X itu adalah cos X. Nah, ini menggunakan cara yang pertama. Ini menggunakan cara yang kedua. Ini terlihat lebih sederhana daripada cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, di sini kita akan merubah bentuk pembilang ini, yaitu sin X plus H dikurangi sin X, menjadi 2 cos setengah X plus H plus X dikali sin setengah X plus H min X. Ya. Kita ingat rumus sin alpha dikurangi sin beta. Ini sama dengan 2 cos setengah alpha tambah beta dikali sin setengah alpha min beta. Rumus ini kita terapkan pada ini, sehingga akan memperoleh hasil seperti ini. Jadi, kita misalkan ini sebagai alpha dan ini sebagai beta. Maaf, ini sebagai alpha ya. Sebagai alpha. Nah, kemudian kita operasikan dengan menggunakan rumus ini. Maka akan diperoleh hasilnya itu seperti ini. Selanjutnya, kita sederhanakan, akan memperoleh hasilnya itu adalah limit H mendekati 0, itu 2 cos setengah 2X plus H dikali sin setengah H per H. Selanjutnya, kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri, maka akan memperoleh bentuknya itu adalah 2, karena ini konstan kan, 2 ini kita bawa ke depan, 2 dikali limit cos X plus H per 2, jadi ini kita operasikan dulu, agar lebih mudah dipahami. 2 cos 2x per 2 tambah H per 2 dikali sin setengah H per H. Seperti itu. Jadi dari sini kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Jadi 2 dikali limit H mendekati 0 cos X plus H per 2. Yang ini kan jadinya kan X plus H per 2 dikali limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Jadi kita pasangkan sin setengah H ini dengan H. Agar kita bisa memperoleh bentuk atau kita bisa menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, setelah ini kita sederhanakan akan mendapatkan bentuknya itu adalah 2 cos X dikali setengah. Ya, jadi ini tuh hasilnya itu adalah setengah. Ini dia, hasilnya setengah. Kemudian, ini kita substitusi H sama dengan 0 ke sini, berarti kan menjadi cos X ditambah 0. Itu sama dengan cos X, ya kan? Nah, kemudian ini kita sederhanakan, maka akan memperoleh hasilnya itu adalah cos X. Jadi, turunan pertama fungsi trigonometri fx sama dengan sin x adalah f sin x sama dengan cos x, sama seperti sebelumnya. Cuma di sini kita menggunakan rumus yang ini
untuk mengubah bentuk pada langkah yang kedua, kita menggunakan rumus yang ini. Sedangkan pada cara 1, itu kita menggunakan rumus yang ini. Sin X cos H ditambah cos X sin H. Seperti itu. Jadi, kalian boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Itu sesuai dengan kenyamanan kalian dalam mengerjakan soal seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos x. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus mengingat kembali terkait identitas trigonometri sudut rangkap, jumlah dan selisih sudut, dan limit fungsi trigonometri. Jadi, konsep-konsep tersebut harus kalian ingat kembali, dan itu sudah Bapak cantumkan pada handout yang Bapak bagikan di Google Classroom. Nah, untuk cara yang pertama, bagaimana caranya menentukan f aksen x, di mana fx-nya ini adalah cos x. Yang pertama, seperti biasa kita menggunakan langkah definisi dari turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya, kita substitusi fx plus h ini dengan cos x plus h. Kemudian fx ini kita substitusi menjadi cos x. Substitusi fx plus h sama dengan cos x plus h, dan substitusi fx sama dengan cos x. Ini langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, ini kita menggunakan rumus jumlah selisih dalam sudut, yang rumus yang ini. Jadi, cos x plus h, ini kita rubah menjadi cos x cos h, dikurangi sin x sin h. Ya, cos x tambah h, ini sama dengan cos x cos h dikurangi sin x sin h. Seperti ini jadinya. Min cos x per h. Selanjutnya, kita kelompokkan. Jadi di sini kita kelompokkan. Limit untuk h mendekati 0. Ini adalah cos x cos h dikurangi cos x ini cos x ya, dikurangi sin x sin h per h. Ini kan bisa kita kelompokkan. Ini ada cos x, ada cos x. Kita keluarkan cos x-nya. Maka akan menjadi bentuk seperti ini. Limit h mendekati 0, cos x dikali cos h-1 dikurangi sin x sin x sin h per h. Nah, selanjutnya kita rubah bentuk cos h. Ini menjadi bentuk yang ini. Yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah h. Nah, mengapa kita rubah ini? Agar nanti kita bisa sederhanakan dengan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kita sederhanakan. Akan menjadi seperti ini. Min 2 sin kuadrat setengah h. Karena kan 1 dikurangi 1 kan habis. Selanjutnya, kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, 2 ini kita keluarkan, karena ini bersifat konstan. Selanjutnya, cos x juga kita keluarkan, karena ini juga bersifat konstan. Selanjutnya, dikali. Nah, kita ingat seperti sebelumnya, sin kuadrat setengah h ini sama dengan sin setengah h dikali sin setengah h. Selanjutnya,
Kan ini sudah kita dapat hasil seperti ini penyederhanaannya. Ini apa yang kita jabarkan. Selanjutnya kita pasangkan sin setengah H ini dengan H, yaitu jadi menjadi sin setengah H per H. Selanjutnya, sin setengah H ini tidak mempunyai pasangan karena H ini hanya ada satu. Kemudian dikurangi sin X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Ya, seperti itu. Selanjutnya, limit H mendekati 0 sin H per H, ini hasilnya itu adalah sama dengan 1. Ya. Kemudian ini sin X. Kemudian ini menjadi 0 karena kita substitusi H sama dengan 0 ke fungsi ini akan menjadi sin setengah H. Sin setengah dikali 0 berarti kan menjadi sin 0. Dan sin 0 itu adalah 0. Selanjutnya, limit H mendekati 0 sin setengah H per H, ini menjadi hasilnya itu adalah setengah. Kemudian ditetap cos X. Kemudian, ini bukan 1 ya. Ini salah, ini sebenarnya cos X. Kemudian ini adalah min 2. Nah, kita operasikan min 2 dikali cos X dikali setengah dikali 0 kan hasilnya itu 0. Kemudian dikurangi sin X kali X. Min sin X kali X sama dengan min sin X. Maka hasilnya itu adalah min sin X. Jadi, turunan pertama dari fx sama dengan cos X itu adalah min sin X. Nah, kemudian cara 2. Nah, cara 2 ini sebenarnya caranya itu analog atau sama seperti cara menentukan turunan pertama fx sama dengan sin X. Di sini kita menggunakan rumus cos alpha min cos beta ini sama dengan min 2 sin setengah alpha tambah beta dikali sin setengah alpha min beta. Jadi ini kita bisa misalkan dengan alpha, ini kita misalkan dengan beta. Maka terapkan rumus yang ini, maka akan memperoleh hasilnya itu adalah yang ini. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan, maka akan memperoleh hasilnya itu adalah limit H mendekati 0, min 2 sin setengah 2x plus H dikali sin setengah H per H. Selanjutnya, ini setengah ini kita bawa ke dalam, jadinya limit untuk H mendekati 0, min 2 sin 2x per 2 ditambah H per 2 dikali sin setengah H per H. Maka ini bisa kita coret-coret, maka akan mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri, yaitu min 2 ini kita bawa ke depan karena ini sifat konstan, maka min 2 tulis seperti ini, min 2 limit H mendekati 0 sin X plus H per 2 ini kita pasangkan dengan H karena jika kita pasangkan dengan H, jika ini kita pasangkan dengan H, kita tidak bisa menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Jadinya, lebih baik kita menggunakan ini. Ini kita pasangkan dengan H, agar kita bisa menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, limit H mendekati 0, sin setengah H per H. Maka, ini hasilnya adalah setengah, kemudian ini hasilnya itu adalah ketika substitusi H sama dengan 0, berarti kan menjadi sin X jadinya. Ya, H 0 per 2 kan 0, jadi kan sisanya ini adalah sin X min 2. Kemudian ini kita sederhanakan, coret-coret, dan hasilnya itu adalah min sin X. Seperti itu. Jadi turunan pertama dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos X adalah fx sama dengan min sin X.
Nah, kemudian kita akan menentukan turunan pertama dari fx sama dengan tan x. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum kita menentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri ini, dengan menggunakan definisi, kita harus mengingat kembali identitas, jumlah, dan selisih sudut, serta limit fungsi trigonometri yang berkaitan dengan hal ini. Nah, ini caranya adalah, yang pertama kita gunakan definisi, tulis definisinya. Selanjutnya kita substitusi fx plus h, ini menjadi tan x plus h, kemudian fx kita substitusi menjadi tan x. Kemudian kita ubah bentuk ini, tan x plus h menjadi bentuk ini, tan x plus tan h per 1 dikurangi tan x tan h. Ya. Selanjutnya kan ini dikurangi tan x. Selanjutnya kita samakan penyebut. Karena disamakan penyebut, maka ini juga karena disamakan penyebut ya. Karena disamakan penyebut, maka tan x ini dikalikan dengan ini. 1 dikurangi tan x tan h. Ini dikalikan dengan ini karena kita menyamakan penyebut. Jadi, pembilang yang ini kita harus kalikan dengan 1 min tan x tan h. Selanjutnya, kita jabarkan. Maka karena pembelaan limit h mendekati 0, 1 per h, dikali tan x, ditambah tan h dikurangi tan x. Dikalikan sini, dan juga dikalikan ke sini. Ditambah tan kuadrat x tan h per 1 dikurangi tan x tan h. Selanjutnya, limit h mendekati 0, 1 per h, ini menjadi tan h ditambah tan kuadrat x tan h per 1 dikurangi tan x tan h. Karena ya, ini habis dengan ini. Ya kan, tan x dikurangi tan x kan 0. Jadi bentuk ini seperti ini. Selanjutnya, dari hal yang sebelumnya, dari hal sebelumnya kan kita keluarkan tan h-nya. Kita keluarkan tan h, karena kan tadi bentuknya ini adalah, ingat tadi bentuknya adalah limit h mendekati 0, itu adalah tan h ditambah tan h tan kuadrat x per h 1 dikurangi tan x tan h. Seperti ini kan. Nah, tan h ini kan bisa kita keluarkan. Akan menjadi bentuk seperti ini. Tan h dikali 1 plus tan kuadrat x per h dikali 1 dikurangi tan x tan h. Selanjutnya, kita gunakan sifat limit fungsi trigonometri. Maka limit h mendekati 0 tan h per h. Jadi ini kita kita pasangkan. Kemudian yang ini kita pasangkan dengan ini. Maka akan menjadi limit h mendekati 0 tan h per h dikali limit h mendekati 0 1 plus tan kuadrat x per 1 min tan x tan h. Selanjutnya ini sama dengan limit h mendekati 0 tan h per h dikali 1 plus tan kuadrat x. Nah, mengapa ini bisa kita keluarkan? Karena ini bersifat konstan, ya. Karena tidak ada variabel h. Sedangkan kalau ini kan ada variabel h. Jadinya tetap ditulis tanda limit di depannya. Maka ini menjadi limit h mendekati 0 tan h per h dikali 1 plus tan kuadrat x dikali limit h mendekati 0 dari 1 per 1 min tan x tan h. Selanjutnya,
sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometri. Limit H mendekati 0 tan H per H ini sama dengan 1. Selanjutnya, ini kita tulis 1 plus tan kuadrat X. Kemudian ini ketika kita substitusi H sama dengan 0, maka akan menjadi, ini kan menjadi 0 dia. Dan ini hasilnya itu adalah sama dengan 0. Karena, maaf, hasilnya itu sama dengan 1 ya. Karena kan, untuk yang ini ya, setelah disubstitusi H sama dengan 0, berarti kan 1 per 1 dikurangi tan X dikali tan 0. Maka yang ini akan tetap menjadi 1 per 1 min tan X dikali 0. Maka kan 1 per 1 min 0 sama dengan 1. 1. Jadinya hasilnya itu adalah 1 plus tan kuadrat X. Nah, kita ingat identitas trigonometri bahwa 1 tambah tan kuadrat X ini sama dengan secant kuadrat X. Maka hasilnya itu menjadi secant kuadrat X. Jadi, turunan pertama fungsi trigonometri fx sama dengan tan X itu adalah f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx sama dengan sin X, maka f aksen X sama dengan cos X. Kemudian fx sama dengan cos X, maka f aksen X sama dengan min sin X. Kemudian fx sama dengan tan X, maka f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Nah, prinsip turunan untuk fungsi trigonometri sederhana. Nah, proses menentukan turunan suatu fungsi menggunakan definisi yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H, membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pada pembelajaran berikutnya, kita akan menggunakan aturan menentukan turunan yang telah dipelajari di kelas 11 ketika belajar turunan fungsi aljabar untuk mempersingkat proses dalam menentukan turunan fungsi trigonometri ini. Namun, sebelumnya kita akan bahas terkait aturan dasar menentukan turunan dari suatu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi kita ingat kembali terkait turunan yang pertama yang di sini. Ini sudah kita pelajari sebelumnya kalau nggak salah di kelas 11 pada turunan fungsi aljabar. Jadi fx sama dengan k. Jadi ketika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Dengan k ini adalah konstanta. Kemudian ini sebenarnya ini adalah yang ini ya, fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Kemudian fx sama dengan k dikali x pangkat n, maka turunan dari fx, yaitu f aksen x sama dengan k dikali n dikali x pangkat n 1. Jadi pangkatnya ini kita bawa ke depan, ya, pangkatnya ini kita bawa ke depan menjadi n. Kemudian pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1. Kita kurangkan dengan 1. Ingat konsep turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian ini kesimpulan yang kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Kemudian fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Dan fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Nah, untuk video berikutnya, kita akan membahas terkait sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Untuk itu, pada video pertama, ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut pada video yang kedua, yang akan membahas sifat-sifat turunan fungsi trigonometri.